Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya untuk kita semua sehingga di hari ini masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga sama-sama nanti kita akan menuntut ilmu di kajian Serambi Islami edisi hari Senin bersama Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Dan alhamdulillah hari ini sangat bahagia pemirsa di rumah. Di sini kita sudah dihadiri oleh para jamaah-jamaah dari rombongan Majelis Taklim Khairun Nisa Pesanggrahan pimpinan Ibu Sutina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka pagi-pagi semangatnya, jawabannya cepat. Semangat nih harus ya. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga pemirsa, harapan kami adalah tidak cuma hanya kami di studio yang semangat, tapi pemirsa di rumah juga harus semangat karena dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah juga sudah hadir guru kita, Dai berjuta pemirsa. Beliau pun sebagai ketua atau pengasuh Yayasan Maulidah Fitriyah Jakarta, dan kita mengenalnya adalah Dai berjuta pemirsa. Kita hadirkan guru kita semua, Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raka. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kiai sehat ya? Amin, alhamdulillah. Dalam suasana Idul Fitri berlebaran kali ini, kita pun juga sepatutnya harus mendoakan pemirsa juga yang setia sama kita. Alhamdulillah. Yang pertama adalah pemirsa kita doakan. Dan ibu juga di studio biar sehat ya. Amin. Panjang umur. Amin. Berkah dunia dan akhirat. Amin. Pemirsa yang kurang sehat kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Dan sehat panjang umur. Apalagi saya lihat tuh Pak Raka, Ustaz Deden. Tuh dari kejauhan tuh Masya Allah. Bagi pemirsa yang lagi sakit tuh di rumah sakit. Saya lihat di mulutnya masih ada endotracheal tube. Di hidungnya ada nasogastric tube. Di tangannya juga ada E-Line. Saya lihat Masya Allah ada central vena pressure, infus ke pusat jantung. Masya Allah. Ada juga elektrokardiografi dikontrol sama Masya Allah. Kita doain ya. Tentunya kita mau sehat. Bahwa sehat itu mahal harganya. Ya, bahwa sehat agla minad dunia wa ma fiha. Sehat itu lebih mahal dari dunia dan sisi dunia. Semoga sembuh. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Berkah dunia dan akhirat. Bagi pemirsa yang sudah sehat, semoga tambah sehat, sehat dan sehat lagi. Amin. Amin. Allahumma rabban nas. Amin Allah. Azhibil ba'as isbi anta syafi. Amin. La syifa illa syifauka syifaan taman. La yughadiru saqaman. Khusus pemirsa yang kurang sehat disembuhkan, disehatkan. Bagi yang sudah sehat Allah tambahkan sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin. Iya. Terima kasih Kiai ya, pagi-pagi sudah didoakan. Amin. Makbul doanya. Dan juga sudah hadir ini juga kori kita ya, Ustadz Deden Zainun Najib. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya? Waalaikumsalam. Masya Allah, panjang umur. Sama-sama kita nanti memberikan ya ilmunya dan juga mudah-mudahan bagian dari kita mensiarkan agama Allah. Dan juga pemirsa, dan kita sudah siapkan hari ini, mari sama-sama kita mulai kajian kita hari ini. Langsung saja dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dibacakan langsung oleh Ustadz Deden Zainun Najib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita kembali ke studio dan juga alhamdulillah pembahasan kita hari ini tentang kampung halaman. Dan sebelumnya tadi dibacakan surat yang dibacakan adalah surat Al-Qasas ayat 77, dan mari sama-sama kita simak dari arti ataupun makna dari ayat tersebut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, dan kita kembali lagi ke pembahasan tentang kampung halaman. Nah, Kiai, gak berasa kemarin kita habis pada merayakan kemenangan ya, dan juga Masya Allah antusias dan juga kebahagiaan ya hadir di antara kaum muslimin dan muslimat ya dalam silaturahmi merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, boleh mungkin sedikit saja pembukaan buat kita dengan kaitan surat yang dibacakan dan masih suasana lebaran Pak Kiai, kita bisa diperjelas lagi. Silakan. Baik, Pak Raka, terima kasih. Ustaz Deden ya. Ibu-ibu kabar sehat ya? Alhamdulillah. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'alal 'id idalil muslimin wal muslimat. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Indonesia, pada kali ini kita berada di suasana lebaran Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Artinya suci. Kita kembali, Id kembali, Fitri artinya suci. Jadi kharaja min dunubihi kayaumin waladats ummuhu, seperti bayi keluar dari segala dosa, kita seperti bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Dan tentunya saya juga mengucapkan ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin al faizin al makbulin kullu amin wa antum bikhair. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Pemirsa Indonesia, di sini ada tema kampung halaman. Jadi kita melihat tuh pemirsa masih ada di kampung halamannya tuh ya. Kampung halaman itu memang kalau kita lihat secara letter luxnya ini ada pulang ke kampung nih. Lebaran kita pulang kampung, jumpa dengan sanak famili, saudara, bahkan keluarga, bahkan ibu atau bapak, orang tua yang melahirkan kita bertaruh antara mati hidup. Senangnya bukan main. Itu kampung halaman kita pulang. Ibu pernah lihat kan, ada orang sedang berkendaraan mobil, ya Ustaz Deden ya. Sedang berkendaraan Pak Raka, itu di kap atasnya ada bekal ya. Ada terpal, gede banget tuh terpal di bawah. Macam-macam tuh bekal. Bekal buat di mana? Buat di kampung halaman, pulang kampung. Demikian juga kita yang pulang kampung halaman yang sebenarnya, yang hakikat pulang kampung, yang kekal abadi adalah surga.
Nah, kalau kita meninggal dunia nanti, di sini ada kata Bismillahirrahmanirrahim di dalam surahnya Al-Qasas itu di ayat 77 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hendaknya kalian itu persiapkan, hendaknya kau mencari fima ataqallahu darul akhirah. Jadi apa-apa yang Allah telah datangkan kepada kita nih, tapi jangan lupa juga itu yang namanya bekal kehidupan manusia itu tidak lain adalah darul akhirah untuk persiapan kita di rumah nanti akhirat kelak nanti. Rumah yang dimaksud surga. Amin dong. Amin. Nah, kita kan nggak tahu kapan meninggal dunia. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, atau malaikat Israel sudah menunggu di rumah kita masing-masing. Kita nggak tahu kan? Sudah menunggu di rumah masing-masing. Ibu yang pojok jawab, kita jangan pulang, kita nginep aja rame-rame di sini katanya. Tetap walaupun di studio nginep disamperin juga. Jadi wattaqi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi kamu itu cari apa yang Allah telah datangkan, persiapan semua amal soleh kita, perbuatan baik kita untuk akhirat. Tapi jangan lupa tuh wala tansa nasibaka minad dunia, dan juga kamu jangan lupa nasib kalian tuh yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita juga pulang kampung juga di dunia pulang kampung, betul nggak? Kampung halaman kelahiran kita. Tapi ntar juga, nah bahwa dunia ini catat baik-baik, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal, betul nggak? Nah, persiapan kita sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Nah, kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga kamu persiapkan nasib kamu di dunia juga. Walaupun dunia ini adalah ena esa kelenteng nanging larane ketiga rendeng. Apaan tuh artinya? Pemirsa Indonesia, mohon maaf izin. Dunia ini kan enaknya cuman kayak biji randu, biji kapuk, seperti biji pepaya. Nah kalau dimakan peletuk di ujung gigi udah habis, udah finish, stop. Tapi larane ketiga rendeng akibatnya, dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksudnya apa? Bahwa dunia paling lama 60 tahun, paling lama 70 tahun. Nah dipersiapkan tuh wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama umat manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Amin dong. Amin. Jangan pelit-pelit bahwa hidup di alam dunia ini maaf ya sebentaran saja. Nanti memang dunia ini adalah dunia mazraatul akhirah, tempat kita menyemai. Betul nggak? Tempat kita nanam kok, tempat kita nandur. Nanti pada saat kita meninggal, kita petik di kemudian hari, kalau kita wafat di hari kiamat nanti, Allah perlihatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasairallahu amalakum. Nah, dan katakan wahai Muhammad kepada orang yang baru sadar. Kan dulu Nabi Muhammad ada orang-orang kafir Quraisy, mereka yang belum. Katakan tuh, wakul i'malu, katakan kepada mereka yang baru sadar, i'malu, bekerjalah kalian semua dengan setulus hati. Amin. Amin. Sebaik-baiknya kita berbuat kebaikan. Dia dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat kebaikan kepada kamu. Nah, kemudian Paraka, setelah kita berbuat kebaikan, kan ada kebaikan nothing tulus tuh. Ibu paham ya? Nothing tulus tuh ikhlas-ikhlas aja kan. Nah, namanya aja kan pengajian Khairun Nisa. Sebaik-baik perempuan, dia kan perempuan baik semua. Ini kelihatannya masih muda semua, karena rambutnya ketutup, putihnya kelihatan muda. Nah, di sini saudaraku yang terhormat, pada saat Allah mengatakan wa kuli malu fasairallahu amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu. Kamu jangan berhitung, pokoknya bismillah karena Allah. Wasaturaduna ila alimil ghaib wasyada. Tapi pada saat Allah melihat kamu wa rasul, dan Allah juga melihat kamu, Rasul melihat kamu juga. Wal mu'minun, tuh ayat Allah ya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman kepada Allah juga melihat kamu kok. Makanya ada ayat selanjutnya,
wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti pada saat ibu dikembalikan kepada Allah, amin dong. Amin. Dikembalikan tuh meninggal, kok bilang amin semuanya. Makanya jangan bilang-bilang amin terus, ngapa? Ibu-ibu amin aja, meninggal amin ya. Jadi pada saat ibu wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, pada saat kamu dikembalikan kepada Allah nanti, baik pekerjaan kamu yang kelihatan tuh, kamu kelihatan tuh, atau yang nggak kelihatan, ikhlas kan nggak kelihatan. Nah, di situ wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Entar ada rapot tuh di pada saat kamu wafat di hari kiamat nanti atau sebelumnya, itu Allah perlihatkan pekerjaan kita. Wah, kok aku ada di surganya Firdaus ini? Kenapa? Ternyata Masya Allah pekerjaan kita yang nothing tulus tadi, ada kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Masya Allah luar biasa, sukses, selamat pulang kampung. Ya Pak Raka. Iya Pak Kiai, ini menarik sekali dan ini Masya Allah. Tapi Pak Raka ada kelanjutannya ini, wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan kamu jangan berbuat rusak di muka bumi ini, dan kemudian sesungguhnya Allah itu tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan. Tuh ada suara panggilan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayak izin ya. Ya. Iya, biasa tamu yang mendadak diundang nih, insyaallah. Alhamdulillah para jamaah juga pemirsa, kita mengundang satu bintang tamu yang insyaallah melengkapi dan menambah wahana kita ya tentang bagaimana tema kita di kampung halaman. Langsung saja saya undang, beliau adalah sebagai pengurus PDPAB MUI Pusat dan juga sebagai dosen S2 MD UIN Jakarta. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Dr. Muhammad Zain MA. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana Pak Kiai, sehat? Barakallahu fiik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan. Ini saya mau ngomong dulu nih. Siap. Sehat banget. Alhamdulillah. Berapa kilo? Ya, alhamdulillah banyak. Kemarin pasti habis makan semur, ketupat, macam-macam nih. Termasuk Zenkul gitu ya. Namanya Ustadz Kiai Zain. Cool, makan Zain, cakep, indah, enak, cool, makan. Jadi jengkol enak. Silakan. Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah. Ini masih suasana Lebaran nih. Insya Allah alhamdulillah. Kemarin gimana? Ketika mudik nggak? Mudik kemarin ya? Alhamdulillah saya mudiknya ke Bekasi ya. Dekat ya? Pulang kampung ya? Iya pulang kota kayaknya. Anak kota Bekasi. Saya juga pulang kampung juga Pak. Iya. Pulang kampung saya. Gimana kampungnya Kiai? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Apa aja? Itu baru dari kampung Kiai. Insyaallah. Oke sedikit saja Ustaz mungkin boleh disampaikan gimana suasana kemarin ketika para kaum muslimin gitu ya merayakan hari kemenangan dan bertemu Lebaran di kampung halaman. Alhamdulillah luar biasa. Semuanya tidak ada yang sedih, bergembira semuanya. Oleh karenanya kita menyapa dulu nih ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati guru kita, kiai kita yang sangat luar biasa, yang energik, yang kita doakan beliau sehat walafiat. Bapak Kiai Haji Agus Dermawan ya, yang sangat energik, yang bikin kita ternganga dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Masya Allah. Apalagi pulang kampung ya. Kalau saya pulang kota tadi ya. Anak kota Bekasi. Nah ternyata di dalam Al-Quran bicara tentang pulang kampung ini. Di dalam surah Ad-Duha ternyata Allah tegaskan tuh ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata kehidupan di akhirat itu lebih mulia, lebih utama dibanding kehidupan permulaannya itu di dunia ini. Yang disampaikan oleh materi oleh kiai kita Pak Kiai Agus Dermawan, Masya Allah, itu bisa kita bayangkan pulang kampung aja udah pakai, udah siap-siap tuh mobil di atas, di kap,
itu apa namanya makanan ya. Terus ada yang juga naik motor berempat lagi pakai kayu yang sangat luar biasa sekali. Sebetulnya bicara tentang mudik, ini kita bisa belajar dengan ikan salmon ini. Nah, ikan salmon juga mudik itu. Saat proses nanti bertelur, dia akan kembali akan di laut yang luar biasa sampai dalam catatan sampai 1.500 km atau sampai 3.000 meter. Dia sampai lompat tuh. Ketika lompat resikonya bukan hanya bisa sampai ketinggian yang luar biasa, bisa sampai ada yang mati kan, karena lewatin dari air, kemudian sampai terjatuh, ketemu beruang, dimakan beruang. Itulah mudik. Orang yang mudik memang resikonya, mau kadang-kadang ada yang ketika dalam perjalanan kena korban, musibah, bencana alam, sampai macet-macet. Ketika macet yang terjadi apa? Dulu beberapa tahun yang lalu macet itu Pak Kiai, di Brexit, ya kan Brebes exit berjam-jam. Sampai bensin harganya naik, sampai akhirnya bukan hanya berjam-jam, ada dia dari sore di Brebes, terus malam juga ada di Brebes. Kok bisa? Karena rumahnya di Brebes. Aduh, makanya bisa. Ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya perlu dikulik lagi nih. Kayaknya kebanyakan pengalaman lucunya ini Ustaz ini. Nanti kita akan bahas juga, izin Kiai, karena sudah ada waktunya, informasi mau lewat ini. Dan juga pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio, dan pastinya masih suasana Hari Raya Kemenangan dan pastinya bahagia ya, karena saya lihat juga nih para jamaah di sini juga semuanya senyum sumringah ini. Kemarin kayaknya dapat amplopnya banyak nih, alhamdulillah. Kiai, boleh dong kita bercerita sedikit lagi nih. Ini kalau dari pengalaman kan banyak orang tahu ya istilah kampung halaman gitu ya dan sebagainya. Kalau pengen kita bedakan gitu, bisa nggak kita ngambil suatu hikmah ya, perbedaan antara kampung halaman dengan kampung kita di akhirat nanti gitu, pulang ke kampung akhirat itu seperti apa? Iya, kalau kampung halaman di dunia ini ya nisbi, nggak kekal, kecuali kampung halaman kita yang sebenarnya, yang hakikatnya itu akhirat, meninggal dunia. Nah, kalimat kata wafat itu kan nanti kita berjumpa kepada surganya Allah. Ya, ada sebuah statement Quran, nahnu, bismillahirrahmanirrahim, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nahnu itu nahnu kami. Jadi para malaikat Allah dan malaikat Allah ini nahnu awliyaukum, sebagai wali, sebagai pelindung. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia, wafil akhirah, dan hidup di akhirat tuh. Jadi di surganya Allahu Akbar ya Rabb, yang namanya nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi di akhirat kelak nanti di kampung di sini, coba deh kita minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku hidup di alam dunia ini minta bekal dong, minta apapun. Nah, memang pada saat kita minta kepada Allah, ada yang dikabulkan langsung, ada juga nanti. Ya, nanti setelah engkau, nah, pas waktu timingnya dikabulkan oleh Allah. Tetapi kalau kita di surganya Allah, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan beristiqomah, yang konsisten nih, usai Ramadan kemarin, pasca Ramadan, kita jangan kembali kepada yang nggak baik, kemaksiatan. Kan saya berkali-kali berucap kemarin tuh pada saat episode yang lalu, Senin yang lalu, kan saya bilang bahwa Ramadan sebagai bulan kawah candra di muka, Ramadan sebagai bulan peleburan dosa, Ramadan sebagai month of training, sebagai bulan latihan. Maksudnya sebulan penuh ini kita dipacu, di lomba dalam berbuat kebaikan, fastabil khairat. 11 bulan ke depannya kita berbuat baik terus, enggak lupa sama Ramadannya ini. Kadang-kadang kan Ramadan lepas, bebas, mereka bahagia. Maksudnya bukan bahagia karena melaksanakan kebaikan.
Nah, disinilah saudara yang terhormat, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku pelindung kalian dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kamu waktu kampung yang sebenarnya, nah ini kampung yang sebenarnya di akhirat kelak nanti yang kekal abadi. Ibu mau tahu apa yang ibu mau Allah kabulkan? Amin. Amin. Apa yang kita minta Allah kabulkan, amin. Amin. Nah, di sini adalah kalau kita masuk ke dalamnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kampung di dunia ini bisa baik. Amin. Dunia ini untuk mazraatul akhirah, untuk kita menyemai dan kita petik di akhirat kelak nanti. Itulah kampung akhirat yang abadi, insya Allah kita semua menjadi ahli surga. Amin. Tanya dong, kenapa ahli surga? Tanya dong. Kenapa ahli surga? Karena saya lihat wajahnya itu berseri-seri. Amin. Insyaallah. Bersinar dan bercahaya karena ada lampu. Alhamdulillah. Wajhun malihun, walisanun fasihun, lidahnya fasih. Bulan puasa kemarin nggak pernah nyakitin temennya. Dia puasa sih puasa, tapi saya khawatir ada orang yang berpuasa kamin suaimin, laisa lahu min syamil juwal atas. Banyak orang puasa dia nggak dapat pahala, tapi dapat cuma lapar maus doang. Kenapa? Mata nggak puasa, mulut nggak puasa. Makanya babuek bayi padu padowi, babuek jahe sekalipun jangan. Apaan artinya? Artinya Lihat teks berikut ini. Apa artinya? Iya. Gabus pucung. Iya. Berbuat baik itu harus hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan. Ya, paham ya? Ya, demikian. Masya Allah. Pagi hari ini kita dihangatkan ya dengan para guru-guru kita memberikan ilmunya, tapi ini berarti pengalaman hidup. Nah, saya boleh ke Ustadz Zaini, ini menarik nih. Tadi sedikit bercerita bagaimana ternyata dalam suasana masih Ramadan ini di kampung halaman antusias sekali kaum muslim-muslimat untuk merayakan. Gimana dengan sebenarnya kalau kita bisa mengambil makna setelah kita berpuasa terus kita merayakan hari kemenangan gitu. Apa sih yang terpenting pelajaran yang harus kita tegaskan kepada diri kita sebagai kaum muslimin dan muslimat? Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang sama-sama kita mulakan Pak Kiai Agus Darmawan. Amin Allah. Tadi sudah menyampaikan sebetulnya yang perlu kita siapkan, kata Pak Kiai tadi, makna Idul Fitri. Idul Fitri itu kan bisa memiliki makna kembali juga. Jadi pulang kampung itu dalam bahasa Arab bisa memiliki makna rojaah, pulang. Maka dikatakan pulang kampung. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu pulang kampung tuh. Bahkan kampung juga bisa memiliki makna dar, rumah itu. Walad darul akhirah. Nah, itu kampung halaman yang di akhirat. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Alaq pun Allah tegaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Ternyata kampung halaman yang kekal itu adalah di akhirat. Nah, tentunya yang kita pahami Idul Fitri ada juga yang maknai bukan hanya kembali kepada suci nih Pak Kiai. Iya. Tapi memiliki makna Idul Fitri kembali madang. Apa madang? Madang itu mangan. Mangan tahu mangan? Makan. Yang awalnya umat Islam saat Ramadan dia tidak makan karena lagi berpuasa. Tapi saat Idul Fitri kembali madang, kembali makan, boleh gitu kan. Bahkan Nabi SAW ketika masuk yang namanya Idul Fitri, termasuk saat berbuka puasa dengan makanan yang manis, yaitu dengan tamer atau rutabin, kurma, ya kan. Nah, orang kita di Indonesia ini memaknai sesuatu yang manis ketika berlebaran, terutama masyarakat Betawi ini Pak Kiai, bikin dodol, bikin kue Cina, terus bikin apa lagi? Pokoknya alhamdulillah kata kue nastar dan sebagainya. Bahkan ada pelajaran nih, biasanya ada kehangatan karena berjuang tuh tadi, berjuang biar bisa silaturahim, ada kehangatan. Biasanya udah di atas 7 hari, nasi diangetin, semur diangetin, ketupat, tuh diangetin tuh. Padahal bayangkan Bunda, ini kita mau pulang kampung perjuangannya luar biasa. Walaupun nyawa jadi taruhannya, tapi betapa gembiranya walaupun panas dan seterusnya. Macet berjam-jam, bahkan ada yang meninggal dunia. Tapi gembiranya luar biasa saat berjumpa dengan ayahanda, dengan bunda, dengan baraya. Baraya apa artinya nih? Baraya. Sama saudara, begitu ya. Itu gembiranya luar biasa, bawa bekal, bawa uang tuh ya. Kita udah nyiapkan, ini persiapan di dunia.
pulang kampung, apalagi pulang kampung di akhirat. Oleh karenanya orang yang pulang kampung di akhirat ini disebutkan al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsah wa tamanna 'ala Allah. Ternyata kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Apalagi saat Ramadan, Idul Fitri, kembali kepada fitr, kepada suci. Harapannya karena puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Amalianya karena dia bersedekah, karena dia menjaga emosi, wal kaziminal ghaiz wal afinah, bahkan mereka memberikan maaf buat orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang senang. Oleh karenanya ketika masuk Ramadan, apa yang disampaikan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Bahkan ada riwayat Umar bin Khattab pernah suatu ketika ingin membelikan suatu busana yang baru untuk Nabi SAW. Nabi tidak menerimanya, tapi menggambarkan bahwa ternyata ada tradisi ketika masuk ke Ramadan, setelah Ramadan lewat masuk bulan Syawal, ternyata walaupun ada makalah Pak Kiai, man laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman labisal jadid liman ta'at tajid. Keimanan, ketakwaannya yang bertambah bukan karena bajunya, tapi walaupun simbolnya adalah ketakwaan, tapi Nabi ada tradisi pakai baju baru, sesuatu yang baru, bergembira, makanan tadi hidangan-hidangan yang manis, ya kan, halawah, ada yang permen dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kiai, ya, orang yang pulang kampung ke kampung halaman tempat tinggal, ketemu sama orang tua, gira nggak? Gembira, senang. Gembira nggak? Gembira. Yang semangat dong, gembira nggak? Gembira ria bahkan Kiai. Kalau pulang kampung akhirat ketemu sama Allah, gembira nggak? Gembira. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gembira juga kalau memang sudah ajalnya. Iya. Lo masa ajal tiba, Israel datang tiba-tiba pas mau diangkat ruhnya, jangan dulu, tar dulu. Ntar dulu, saya belum siap. Nggak bisa. Jadi kan saya pernah berucap dengan kata-kata bahwa orang yang cerdas itu, kan Nabi sedang ngomong tuh, ngobrol-ngobrol para sahabat tuh. Ibu sehat? Lagi diem-diem baik. Ini kan lebaran, bajunya putih-putih. Bagus. Seputih hatimu. Jadi ternyata Nabi Muhammad sedang kongko bersama 10 orang. Di antaranya ada pemuda dari Ansor. Itu anak muda Ansor ngomong, ayyul mu'minina afdol. Wahai Rasulullah, saya mau tanya dong, interupsi dong. Kezen, sehat? Sehat. Ya. Saya mau tanya, ayyul mu'minina afdol. Orang yang mukmin bagaimana yang paling afdol? Nabi langsung jawab, ahsanuhum khuluqa. Yang paling afdol itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya orang yang baik akhlaknya itu kata Nabi, nih jempol. Laisal jamal bi atwabin tuzayyinuna innal jamal jamalal ilmi wal adab. Bukan dikatakan kecantikan itu, cakep itu orang yang pakai baju bagus, baju yang indah, tapi innal jamal jamalal ilmi wal adab. Orang yang bagus itu adalah orang yang punya ilmu dan punya sopan santun, adab. Ahsanuhum khuluqa. Didesak lagi tuh sama sahabat Ansor tuh. Fa'ayul mu'minina aqyas. Orang yang mukmin yang mana yang cerdas? Merinding saya. Orang yang mukmin yang bagaimana? Ibu yang cerdas. Ternyata Nabi mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian, pulang kampung ke depan. Kenapa ibu nggak mau mati? Barangan aja bahwa orang yang meninggal itu, Allah mengatakan ya, pasti meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang itu pasti mati, pasti meninggal. Betul enggak? Betul. Pasti Allah nih mentakdirkan, Allah memponis manusia pasti mati. Betul. Cuman eksekusinya kita nggak tahu kapan.
mungkin sekarang, mungkin besok, atau mungkin lusa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, pulang kampung halaman ini, persiapkan mental dengan baik, juga menuju akhirat kelak nanti, wafat meninggal dunia, persiapkan amal soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini pasti sebuah senang ya, bisa berjumpa dengan keluarga, family gitu ya, dan juga handa taulan, apalagi mungkin ada sambung rasa misalkan seperti dulu punya kesalahan di waktu zaman sekolahnya dan sebagainya. Nah, Pak Kiai, ada nggak satu surat dalam Al-Quran yang kita disuruh sama Allah untuk bisa wajib untuk baca dengan Al-Quran dan dinyatakan bahwa kita pasti akan kembali kepada ya pangkuan ilahi gitu Pak Kiai? Iya, ada. Surat apa? Dalam surah Al-Qasas itu diterangkan bahwa di ayatnya 85 ini ada kata Bismillahirrahmanirrahim, innalladzi farada alikal Qur'an. Yang cakep qori kita yang baca. Silakan Pak Ustadz Deden. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Iya, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata ini ayat Quran. Bagus banget bahwa kita semua akan dikembalikan ke tempat-tempat yang memang sejak awal kita dilahirkan. Artinya kita wafat nanti, meninggal dunia, kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya ada sebuah statement bahwa Quran ini ternyata Masya Allah, tempat kita kembali, tempat kita diatur, tempat kita menjadi manusia yang betul-betul guidance, ini diatur sama Allah, Al-Quran, guidance and counseling. Jadi ini Pak Raka, tahan dulu Pak Kiai. saya mau lanjutkan, kemudian bagaimana Pak Raka? Ya, ini menarik nih, kayaknya harus tahu kita semua ya, para jamaah juga pemirsa, bagaimana guidance kita, Al-Quran ini menuntun kita kepada tempat-tempat yang insya Allah nanti ada tempat yang baik di akhirat kita. Dan nanti kita bahas selanjutnya, tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa masih menyiapkan waktunya untuk bersama kita dalam belajar di kajian Serambi Islami. Dan kita lanjutkan pembahasan tadi Pak Kiai bilang bahwasanya di Al-Quran itu menjadi guidance buat kita ketika kita nanti akan kembali ke pangkuan atau ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat nanti. Nah, seperti apa guidance ini Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan, memfardukan atas kamu alaikal Quran, yaitu dengan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim tentang hukum-hukum. Jadi kita semua kembali, samping Quran itu sebuah hudalinas, ya. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudalinas itu petunjuk bagi umat manusia. Kemudian wa bayyinati minal huda, dan menerangkan data otentik bagaimana Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan semuanya deh. Termasuk hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai pembeda garis demarkasi antara yang halal dan yang haram, yang baik dan yang tidak baik. Di sini dikatakan laradduka ila ma'ad,
Dan dikatakan juga bahwa benar-benar akan mengembalikan kamu itu ke tempat yang kembali asal. Artinya kamu dulu diciptakan oleh Allah, ya kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ayyakum. Sudah di tadinya kamu alam arham ya, alam arwah, alam arham, kemudian juga alam dunia, kemudian alam kubur, alam barzah, kemudian juga alam yang surga, termasuk juga alam mahsyar, surga dan neraka. Nah, di sini saudaraku yang terhormat, mari sama-sama kita hanya kembali kepada Allah, ya. Bahwa hidup manusia sesaat sementara. Jadi ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa inna dunia karokibin, bahwa dunia itu seperti orang tengah berkendaraan, karokibin, istazolat tahta sajarotin. Kemudian dia berhenti itu, istazolat tahta, di bawah pohon, tahta sajarotin. Ngapain dia? Untuk istirahat. Allah istirahat nggak lama, sebentar, roha. Kemudian watarokaha. Kemudian dia bergerak lagi. Dunia ini kalau kita nggak manfaatkan, tergantung kepada kitanya, aduh Masya Allah. Makanya judul tema hari ini pulang kampung. Jadi kampung halaman inilah yang harus kita setir dengan sebaik-baiknya. Itu tergantung kepada kita yang bisa memanfaatkan event momentum dunia itu sendiri. Betul. Kalau dunia baik bisa baik, dunia buruk bisa buruk. Betul. Sebetulnya dunia itu boleh kita wajib untuk mengambil sesuatu yang terbaik. Tetapi kalau kita nggak baik gimana? Ya. Nah demikian Pak Raka. Ya. Oke, mudah-mudahan nih kita jadi paham bagaimana ternyata apa yang sudah Allah berikan. Betul. Yaitu kitab suci Al-Quran ini menjadikan buat kita pedoman untuk melangkah ataupun kembali kepadanya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ya. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita? Kok diam aja semuanya? Mengapa kita bersandiwara? Itu dunia. Permainan saja, zero sum game. Tempat permainan dan sandiwara yang punya nilai 0, tergantung sama kitanya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan biar meramaikan juga di sini dari pengetahuan disampaikan. Para jamaah kita kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aisyah dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Soler Tangerang. Ada yang saya pertanyakan Pak Yai. Di dalam Al-Quran ada kata jangan takut dan jangan sedih. Apa maksudnya Pak Yai? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Maksudnya ini jangan takut apa mati gitu. Jangan takut meninggal. Iya. Oh maksudnya itu jangan takut. Iya, ya. Itu ada ayatnya tuh bahwa sebelum saya baca tadi itu ayat bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu gitu kayaknya. Ala takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu, nih beriman nih, kemudian dia qalu rabbunallah, Tuhan kami, berkata dia, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tsumastaqamu, dia beristiqomah, dia konsisten. Istiqomah itu, maaf nih, istiqomah itu konsisten. Istiqomah itu alatul wala kida-kida. Dan istiqomah itu bukan istri tilu kontrakin imah, bukan. Awas ya. Bukan itu, orang banyak melesetin kayak begitu Kiai. Jadi istiqomah, kemudian merinding saya, beristiqomah, tsumastaqamu. Nah, kalau orang beriman dan istiqomah, lanjut tatanazzalu alaihil malaika. Jadi Allah turunkan malaikat. Maksudnya ala takhafu itu tadi ya kali ya. Ala takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Tuh. Dalam hidup ini jangan takut deh. Jangan sedih. Pokoknya selama ibu berbuat kebaikan, bapak berbuat kebaikan, pemirsa Indonesia izin berbuat kebaikan, yakin deh. Ishhadu bi annahum min ahlil jannah. Saksikan semuanya bahwa ini adalah ahli surga dan ahli kebaikan. Alhamdulillah. Nah, kemudian pada saat itu ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Maksudnya saat kamu meninggal dunia, kamu jangan takut. Aku ke neraka apa ke surga ya? Jangan takut. Atau wala tahzanu, kamu sedih pas meninggal. Nanti pas aku meninggal
istri aku sama siapa ya? Ya. Anak aku sama siapa ya? Atau pada saat maaf nih, suami meninggal, istrinya meninggal, nanti suamiku sama siapa ya? Enggak, jangan takut, jangan sedih. Ya. Kalau orang baik pasti feedbacknya ke arah yang baik. In ahsantum li anfusikum Wa in asatum falaha. falah. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Amin dong. Amin. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Nauzubillah min. Berarti ibu pintar semua. Enggak bilang amin tadi dibilang. Nauzubillah min dalik. Alhamdulillah. Nah, itu kalimat yang jangan takut, jangan sedih. Ya, demikian Pak. Paham ya? Alhamdulillah. Insyaallah ya. Ini jelas-jelas paham nih ya, karena juga ini bagiannya perjalanan kita menuju ke rumahnya Allah ataupun ke Allahu surganya. Akbar, subhanallah. Oke, guys, selanjutnya kita ada pertanyaan nih, satu kiriman ya video dari pemirsa yang langsung ingin bertanya ke Kiai. Sama-sama kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, saya isi dari Cianjur. Pak Kiai, saya mau bertanya, kampung, kota, atau negeri yang bagaimana agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jawab siapa, Kiai? Saya bisa jawab. Cuman saya minta Abuya Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zain LCMA. Beliau. Oke, Taib. Min Pak fadlikum Kiai. ya Ustaz Kiai. Syukran. Yang sama-sama kita hormati Pak Kiai Agus Dermawan nih, luar biasa ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Cianjur ya. Cianjur ya. Dari Cianjur. Siapa namanya? Namanya siapa tadi namanya? Cianjur aja. Oke, Cianjur aja ya. Bukan Tangerang, Cianjur. Nah, ciri-ciri kampung yang diberkahi ternyata dalam Al-Quran disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kampung itu semuanya beriman, semuanya kepada Amin Allah. dong. Amin. Nah, karena puasa aja karena iman, man soma ramadhana imanan wahtisaban, iman ikhlas. Bahkan tujuan kita puasa kan takwa juga, la'allakum tatakun. Tadi amaliyahnya diantaranya dia rajin sedekah, menjaga emosi, mudah memaafkan, apalagi kita udah berlebaran kan. Wal afina ninas, memberikan maaf, wattaqau, bertakwa kepada Allah tadi, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Akan dibukakan berkah. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, menambah kebaikan kita. Amin. Amin. Ramadan sudah kita lewatin, harapannya amaliyah di Ramadan kita terusin, baca Qur'annya, amin. Salat jamaahnya, amin. Sedekahnya juga sama. Amin. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu a'mal afdal fi Ramadan. Nabi menjawab, as-sadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Amin. Masya Allah. Termasuk juga amaliyah ini perlu kita lanjutkan nih setelah Ramadan. Kita lebaran, hari lebaran kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Kata Nabi SAW, man soma Ramadana summa atba'u sittan min sawal kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan, anggap 30 hari, ditambah 6 hari, 30 ditambah 3 dikali 10 nih amal kebaikan. Kita berpuasa di bulan Ramadan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. 30 kali 10 berapa Bunda? 300. 6 kali 10? 60 berarti 360. Kasiyami dahri, seperti orang berpuasa 1 tahun lamanya. Maka mudah-mudahan bukan hanya nambah keberkahan kita, Amin. tapi ziyadatul rizki, nambah rezeki kita. Amin. Ziyadatul sehat, nambah kesehatan, bahkan rezeki yang tak disangka-sangka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tadi kalau beriman, ya walau an ahlul qura amanu wattaqau. Allah buka pintu rezeki ya dari langit dan bumi. Tapi kalau dia nggak beriman, nggak bertakwa, walakin kadzabu, mereka dusta semua, maka fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah cabut pintu berkah itu dari sektor yang nggak diketahui ya. Makanya ibu-ibu kelihatannya semua menjadi orang-orang yang banyak rezekinya. Amin. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Salam hormat buat Bapak Minal Aidin Al Faizin. Lebaran. Ngomong-ngomong, ketupat lebarannya masih ada nggak nih? Semurnya masih ada. Enggak diangetin. Iya.
Kalau buat kiai nanti bikin lagi lah. Ya. Jangan angetan-angetan. Tapi sekarang udah ada ketidakjujuran Kiai pas Idul Fitri ini. Iya. Yang biasanya kaleng, merek biskuit, isinya rengginang. Ibu tahu kan bayi kan? Bayi kan? Yang saya bilang tadi udah saya sebut belum? Belum ya? Sifat bayi, udah belum? Si bayi, nah tadi kan rengginang tuh, kejujuran. Sifat bayi kan jujur pertama. Ya. Yang kedua sifat bayi kan ikhlas. Betul. Yang ketiga sifat bayi nggak serakah. Yang keempat sifat bayi nggak sombong. Nah pertama jujur. Ada nggak bayi yang korupsi 2 triliun? Ada nggak? Berapa ratus miliar? Enggak kan? Dia jujur si bayi. Artinya abis puasa jujur. Sebelum puasa jujur. Seperti bayi. Yang kedua sifat bayi apa tuh? Ikhlas. Ibu kalau pegang pipi bayi yang umur 4 bulan, kan si bayi kan senyum, ikhlas tuh senyumnya tuh. Ibu seneng nggak? Nina sayang, gitu kan? Si bayi senyum gitu kan? Ibu pun senyum. Nggak ada, Nina sayang apa lo? Nggak ada. Itu sifat bayi yang kedua. Yang ketiga adalah sifat bayi adalah apa? Dia nggak serakah. Kalau dia lapar, nangis kan, diberikan ASI oleh mamanya, pas kenyang bobok di pangkuan mamanya. Enggak, masih dia enggak gitu ya. Pokoknya lain aja gitu. Faham ya? Ibu ketawa aja sih orang ngomong. Nah, itu sifat bayi nggak pernah serakah. Yang keempat sifat bayi itu nggak pernah sombong. Nah, sehat dan berkah selalu. Jujur. Oleh karena jujur rengginang ya. Ada juga yang perlu diingat nih. Jujur itu kan termasuk dianggap kategori adalah amal kebaikan. Albirru husnul khuluq. Amal kebaikan itu termasuk tadi orang yang jujur. Ciri-ciri ibu-ibu mau jujur saat berpuasa gampang. Lagi berpuasa saat berwudu, hitung aja itu. Masuk 3, kalau keluarnya 3 jujur. Tapi kalau masuknya 3, keluarnya 1, ada dusta di antara kita. Oke, Ustaz dan Kiai ini menarik ya, Masya Allah semangat banget setelah kita habis menjalani Hari Raya Kemenangan dan ini penuh semangat harus kita teruskan perjuangan untuk ibadah. Masih ada pembahasan. Ini minta maaf ya, 00 ya. Kata yang temannya bilang, iya 00 si 00 minta maaf, tapi utang bayar dulu dong. Itu perlu tuh. Oke, nanti diingatkan kembali. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan terima kasih sekali lagi pemirsa masih dalam suasana lebaran dan kita menikmati bagaimana ternyata masih ada yaitu kita peningkatan dalam ibadah. Baik kali ini Pak Kiai. Ini sangat bahagia ya ternyata kalau kelihatan dari para jamaah yang kita hadir hari ini juga mereka semangat nih habis pulang mudik ketemu keluarga ikut syuting hari ini belajar. Nah ini juga masih ada satu pertanyaan boleh ya Pak Kiai ya? Boleh. Oke silakan langsung pertanyaan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hamidah dari Majelis Ta'lim Khairun-Nisa, Pesanggerahan Solear. Izin pertama Pak Kiai, izin bertanya Pak Kiai. Ya, silakan. Bagaimana seorang Luqman Hakim mendidik anak agar tetap ingat kepada Allah bahwa manusia pasti akan wafat dan kembali ke tanah. Bagaimana nasihatnya? Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu dalam Quran diterangkan bahwa Luqman Hakim itu mengajarkan anak pertama untuk tidak syirik, enggak jadi orang yang musyrik kepada. Jadi wa iz qala Luqmanu li ibnihi. Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'izuhu. Dan Luqman itu dia itu memberikan pelajaran untuk kepada anaknya. Lalu pelajarannya apa? Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah. Karena syirik itu adalah suatu kezoliman, dosa yang sangat besar. Sekali waktu Luqman Hakim tengah berjalan di sebuah tempat, Kiai Zen. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Luqman Hakim ngomong, ya bunayya inna nasa salah satu aslas. Nak sayang, jadi Ustaz Deden, pengeraka,
Ibu sehat. Sehat. Luqman Hakim mengatakan bahwa iya bunaya, sayangku, gantengku. Sesungguhnya manusia itu terdiri daripada 3/3 bagian. Sepertiga pertama untuk Allah. Sepertiga yang kedua untuk dirinya. Dengerin nih. Ya. Sepertiga yang ketiga untuk belatung, cacing, rayap di alam kubur. Bahwa death is the grand leveler, bahwa kematian itu sebagai alat prataraksasa. Anaknya pinter banget. Oke, cerdas banget tuh anaknya. Mahwalillah. Kalau manusia wafat sepertiga pertama itu kembali kepada Allah, mahwalillah. Apa yang untuk Allah? Langsung Luqman Hakim mengatakan faruhuhu, sayang. Yang kembali kepada Allah. Kalau manusia wafat sepertiga pertama, ruhnya kembali kepada Allah. Ruh. Mahwali nafsihi, apa yang kembali ke diri manusia itu. Kalau manusia itu wafat, sepertiga yang kedua itu yang kembali kepada dirinya adalah amaluhu, fa'amaluhu, amal solehnya, amal kebajikannya. Makanya Luqman Hakim berkata seperti itu, anaknya langsung percuma dong. Manusia hidup kalau nggak ada amal soleh. Ya betul. Mahwal itu apa yang jadi kembali kepada cacing beratung, layap di alam kubur. Rayap di alam kubur. Luqman Hakim mengatakan fajismuhu, badannya. Kalau manusia wafat nanti, sepertiga yang terakhir adalah yang kembali ke tanah sangkap cacing belatung adalah, maaf nih, fajismuhu, badannya. Semakin besar badan dia, semakin lezat cacing tanah menikmati. Semakin besar, gue besar nih. Kemudian lucu, ketawa mulu. Maka dari itu fajismuhu. Nah, dikatakan death is the grand level, bahwa kematian itu sebagai alat prata raksasa. Tapi ingat, kalau ada perkataan Nabi Habibaka, Habib ma ahbabta fa innaka mufarrikuhu. Cintailah. Orang yang kau cintain siapa sih? Saya cinta sama istri saya. Mama Adis cinta kepada saya. Agus Dermawan. Atau istri beliau cinta. Tapi ingat Pak innaka mufarrikuhu, maka sesungguhnya orang yang kau cintai itu akan berpisah kok. Itulah pulang kemana? Ke kampung halaman yang kekal abadi. Di mana? Surganya Allah. Amin dong. Amin. Kampung halaman yang dunia ini kan tempat tinggal kita, kelahiran kita. Paraka? Ya. Ya, demikian. Alhamdulillah. Berarti yang beruntung cacingnya ya, makanya banyak. Jangan diterusin, ngapa? Maaf Kiai. Oke Pak Kiai, ini sebagai semangat kita bahas. Saya 97 kilo. Tuh, habis lebaran tuh, 97 kilo nih, berat badan. Makanya saya kata teman-teman bilang, nih Kiai Agus Dermawan, Kiai kelas berat. 97 kilo. Terus saya turun, nggak makan malam sampai 75. Turun lagi sampai, maaf nih, terus, sorry. 97, 95, 90, sekarang 83. Nah, jadi tergantung sama kitanya kok. Jaga makanan. We are what we eat. Saya tuh kata Pak Raka, saya nggak nanyain Kiai. Oke, kita lanjutkan ya. Ini menarik sekali di pagi hari dan semangat. Pak Kiai boleh izin ya. Ada satu pertanyaan video yang disampaikan oleh jamaah di rumah atau pemirsa, dan kita sama-sama kita simak dulu yuk videonya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roswati dari Cianjur. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, saya mau bertanya, apa yang menyebabkan musibah datang bila kita ada di mana saja? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ki. Ya. Baik, izin dulu Ya. Pak Kiai Agus Dermawan. Silakan Pak Kiai. Baik, musibah kapan saja terjadi. Yang mengetahui adalah masalah musibah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui, makanya kalau kita mau keluar rumah jangan lupa bunda-bunda baca doa. Ya. Amin dong. Ya, amin. Baca doa, harapannya dihindari oleh Allah dari musibah, ya kan? Ya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kalau bicara musibah maka tidak mengenal
baik itu muslim, non muslim, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya kena. Al-bala ya Ya, al-bala itu dianggap musibah. Bahkan Allah telah tegaskan, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau orang udah iman yang disampaikan oleh Pak Kiai kita tadi, Pak Kiai Agus Dermawan, udah imannya apalagi tadi mental baik ya. Alhamdulillah, iman, ikhlas, berkah, nggak sombong ya kan dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Bahwa pada prinsipnya mereka mudah mengucapkan kalimat istirja kalau dapat musibah. Bahkan disebutkan ujian dari Allah ini termasuk musibah, kasih sukses juga ujian juga. Pertanyaannya apakah kita bersyukur atau tidak? Kalau Nabi Sulaiman ketika dikasih ujian, apa yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Liya beluani, dia Allah menguji saya. Askuru am akfur. Apakah saya termasuk bersyukur atau kufur? Bahkan makalah yang sering dibacakan adalah bagaimana ketika Allah ngasih musibah termasuk ujian buat kita semuanya. Ternyata disebutkan indal imtihanu yukramul mar'u aw yuhanu. Ketika melewati musibah, ujian manusia akan terlihat tuh apakah dia akan meningkat imannya atau justru hina karena semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bisa melihat nih, musibah itu bala lil am, ya kan? Hanya untuk umum semuanya. Sehingga pertanyaannya, yakinlah Allah akan berikan musibah kalau kita pasti bisa mampu melewatinya. Karena Allah tidak akan memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat waleha maktasabat. Nah, mudah-mudahan naik kelas lah kita semuanya. Amin. Ada yang naik tingkat SD, ada yang SMP atau MTS, MI dan seterusnya ya. Sehingga sampai ke perguruan tinggi butuh adanya ujian. Jadi Kiai Pak Raka, bala itu kan pedih ya, sakit ya, musibah ya, bala ya. Tapi ada itu yang orang yang lewat depan rumah kita, tapi enak banget namanya bala-bala. Bakwan kakek. Kalau bala nggak enak, tapi kalau bala-bala jadi enak. Jadi musibah itu sebetulnya tergantung sama kitanya juga kok. Ada satu ayat Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Zohara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu akan tampak musibah dari laut, darat maupun laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah itu enggak akan datang kalau bukan ulah tangan-tangan kamu semua. Nah, kenapa tuh musibah itu datang? Karena kita nggak pandai bersyukur. Sekarang gini nih, Pak Raka, Pak Kiai Zen, Pak Kiai Deden, itu banjir gede banget. Dari pegunungan itu air, dia deras jatuh ke sungai. Loh, dilihat tuh kok gunung nggak ada pohon-pohon, Gundul. nggak ada penyangga, gundul. Itu ditebang, jadilah namanya illegal logging kan, penebangan hutan secara liar. Kemudian Masya Allah yang namanya ikan-ikan di lautan yang kekayaan kita dihancurkan bahkan dibombardir. Maka terjadilah illegal fishing. Jadi dia ilegal terus. Kemudian yang namanya tambang-tambang emas, berlian, permata, intan. Ibu ngeri. Itu pada saat terjadilah illegal mining, dijual dan dijual terus. Tetapi ada baiknya juga. Saya bersyukur nih Pak Raka, Pak Kiai Zen, kepada hamba-hamba Allah ini, kepada Ibu, saya bersyukur. Ibu punya uang, punya rezeki banyak ya, kemudian Ibu belanjakan permata, intan, berlian. Amin dong. Amin. Dan Ibu simpan di lemari rapi-rapi emas, dan itu kan sebagai emas batangan dan seterusnya kan? Kan ada zakatnya tuh. Makanya bulan Ramadan ini kan, maaf nih, bulan yang penuh dengan keberkahan, zakat dikeluarin. Tapi kalau ibu pura-pura nggak kenal sama zakat, tiba-tiba nih permata, intan, berlian ibu, maaf nih, banyak banget tuh sampai miliaran itu kalau diuangkan, nggak pernah dizakatin. Percaya deh. Satu ketika ibu meninggal seandainya itu, nanti itu emas permata intan dijual sama suaminya buat sedekah, kawin lagi. Ini suka seuzon aja ibu-ibu nih. Sedekah, bapak yang soleh, ibu maaf nih, kawin lagi sembarangan aja.
dijual buat sedekah. Tuh. Amal. Mudah-mudahan kita semua ahli sedekah ya. Amin, ya rabbal alamin. Walaupun Ramadan sudah berakhir ya dan Idul Fitri sudah masuk. Oke. Ya, demikian. Alhamdulillah ini menarik ya. Jadi diingatkan kembali ternyata ya itu tadi ya. Semua apa yang kita dapatkan, kita miliki akan kembali kepada Allah. Betul. Termasuk suami atau istri ya Pak Kiai ya. Iya. Nah. Tapi kita umpamanya istri duluan kita nggak mau juga. Berbeda. Atau suami duluan tanya ibu-ibu, jangan juga. Kalau bisa ditunda sebentaran ya, kita dunia ini mazratul akhirat, tempat menyemai petik di akhirat. Oke. Ya. Oke. Nah, pakai ini biar kita juga nanti ada satu pertanyaan mungkin kita juga harus paham. Sebenarnya kalau kita pengen tahu poin dari hidup seseorang itu seperti apa Pak Kiai, tapi nanti jawabannya dipikirin sama Pak Kiai ya. Jadi kita ini Nanti dulu jawabannya. Kita akan bahas karena ini perlu jawabannya kawan biar kita paham dan benar bahwa diri kita itu seperti apa. Iya. Kita kembali lagi setelah informasi berikut ini tetap di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio pastinya Masya Allah ya. Ini ada di segmen terakhir kita, tapi harus kita tuntaskan dulu pertanyaan yang tadi. Balik ke masalah kita di Pak Kiai ini ya. Persoalan tadi Pak Kiai, kan kita tahu sebenarnya seseorang ini kan pasti punya poin-poin atau misalkan nilai-nilai ya dalam menjalani hidup. Nah kalau kita sebenarnya inti dari poin hidup seseorang itu apa sih Pak Kiai? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kan ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi surga dunia dan surga di akhirat, terhindar daripada api neraka. Itu kan sa'adatud daruin. Ada dua kebahagiaan, surga dan akhirat. Mudah-mudahan itulah poin-poinnya. Nah, tentunya untuk menjadi satu poin yang baik itu kan kita melaksanakan yang baik-baik tuh. Nah, ada tuh Imam Syafi'i mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada kalimat innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadi sesungguhnya kehidupan manusia itu sebuah cerita. Ibu sehat? Sehat. Pada mangap ini ya. Sesungguhnya kehidupan manusia itu sebuah cerita. Innamal mar'u haditsun ba'dahu. Sebuah cerita. Tapi fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadikanlah cerita itu yang baik-baik. Amin. Nanti setelah kamu meninggal dunia, anak cucumu menceritakan kebaikan terus. Oh papa, opa, oh kakek, oh enjit, jiddah, oh nenek, oh kakek. Itu berbuat yang baik mulu. Selalu dia ngaji, ibadah, taat sama suami, suami taat sama Allah. Dan Masya Allah keluarganya sakinah banget ya. Ngaji gak pernah ketinggalan di Serambi Islami TVRI, Masya Allah. Itu nenek baik banget deh, senyumnya ibadah. Tabassumu kafi waji aika sodako. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Makanya senyum itu sedekah, jangan pelit-pelit, jangan cemberut aja. Nah kalau ada kadang-kadang salah paham, ada kotak amal lewat tuh. Bukan itu maksudnya. Paham ya? Iya, demikian. Oke. Masya Allah, ini karena sudah waktunya Pak Kiai. Ini sudah di penghujung waktu kita. Pak Kiai boleh kita simpulkan, tapi dimulai dulu kesimpulan singkat saja. Iya. Dari mulai Ustadz Zen, silakan. Baik, terima kasih izin Pak Kiai Agus Darmawan, Mas Raka, dan Ustadz Deden. Ternyata balik ke kampung halaman, pulang kampung ke halaman ini, ternyata Nabi SAW juga dalam Asbabun Nuzul, fi Lubab bin Nukul disebutkan tuh, surah Al-Qasas ayat 85 disebutkan laraduka ila ma'ad. Ini menjelaskan kata Ibnu Hatim, Nabi SAW ketika dalam perjalanan itu kangen pengen pulang kampung ke Mekah. Nah ternyata bayangin, ini pengen pulang kampung, Nabi aja pengen pulang kampung. Salmon tadi, ikan salmon mau pulang kampung tuh nyawa menjadi taruhannya, pengen silaturahim. Makanya kata hadis Nabi SAW, pulang kampung ini berkah, bukan hanya di dunia saja. Karena bisa silaturahim. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asari fal yasir rahimahu
Kalau orang pengen usahanya ditambahin, rezekinya ditambahin, suruh jalin silaturahim. Pulang kampung mudik. Apalagi kita persiapkan mudik di akhirat. Amin. Dengan perbekalan yang luar biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Ustaz Zen. Dan selanjutnya Pak Kiai boleh kita ambil kesimpulan lagi untuk tema kita hari ini. Silakan. Iya, Pak Raka, Pak Kiai Zen, juga maaf Pak Ustadz Deden ya, ibu-ibu pemirsa Indonesia. Dalam konklusi kita pada subuh kali ini di Hari Raya Idul Fitri yang betul-betul kesucian kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan puasa Ramadannya, dengan berzakat infak sedekahnya, dengan kebaikan hati, ketulusan hati kita, dan saya yakin semua menjadi hamba yang paripurna. Amin. Sehingga lahir kita seperti bayi yang berlahir dari kandungan seorang ibu karena puasanya. Man soma wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, jadi kharaja min dunbihi kayaumin wadas ummu, seperti bayi yang berlahir dari kandungan seorang ibu. Dan mudah-mudahan juga bahwa kita semua kembali kepada kampung halaman juga pastinya insya Allah membawa bekal yang baik, bekal yang soleh dan soleha, bekal yang luar biasa. Seperti kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa bekal di rumah kampung halaman yang siogianya di dunia, juga bekal akhirat kita untuk amal soleh kita. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Ramadan yang akan datang. Amin. Dan berapa banyak orang-orang yang menangis, Nabi pun ditinggalkan oleh Ramadan, sedih menangis air mata berlinang. Kita pun juga sedih. Kalau orang tahu esensi Ramadan, pasti kita akan minta, ya Allah, jadikanlah Ramadan selama setahun penuh ini berbulan-bulan jadi Ramadan semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang suci dan kembali fitrah laksana bayi. Wa'fu anai karim, wa'fu anai rahim. Amin ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami ya Allah. Kami sadar ya Allah bahwa kampung halaman di dunia hanya nisbi, sesaat saja. Belum saja datang kampung halamanmu ya Allah di surgamu ya Rabbana ya Karim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, setelah Ramadan masuk Idul Fitri, dan saat ini kami terbayang wajah ibu kami yang telah tiada. Ayah kami yang telah meninggal dunia, yang sudah kembali ke kampung halaman yang siogianya, yang betul-betul yang dahsyat, kampung halaman yang kekal abadi. Maafkan keduanya. Kami terbayang senyumnya, alis matanya, bahagia di hati, bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami belum sempat membalas jasa-jasanya, dan hari ini berikanlah surga yang teratas untuknya, yaitu surga Firdaus untuk kedua orang tua kami. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, juga Ustaz Zen dan juga Ustaz Eden, Masya Allah ya, yang disampaikan hari ini sangat luar biasa. Dan masih juga kita merasakan bagaimana ternyata mudah-mudahan di momen lebaran ini, masih dalam suasana lebaran, kita tetap semangat apalagi meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan juga untuk pemirsa yang juga ingin tahu kegiatan ataupun mungkin tambahan ilmu dari secara online dari guru kita, dari berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan, tinggal di follow saja IG-nya @kh.agusdermawan. Dan mudah-mudahan acara ini juga memberikan keberkahan buat kita, dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kami adalah kita bisa berjumpa kembali lagi di Senin depan dan menjadikan diri kita lebih baik lagi daripada hari ini. Dan mudah-mudahan sampai sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah